Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi ini walaupun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Kuat 2025. Dan untuk membahas hal tersebut, kami telah menghadirkan ke studio TVRI Jambi untuk mengangkat isu-isu tentang perlindungan anak dan pemberdayaan juga terhadap anak dalam hal ini. Dan untuk masalah tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti juga akan berdialog dan berdiskusi bersama kita, dan juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam acara hari ini. Dan terhadir hari ini Ibu Kepala Dinas PPA DPM PPA Kota Jambi, Ibu Noverentiwi Dewanti. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Kadis ya? Selamat siang Bang Doni. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah sihat. Baik. Pemirsa juga telah hadir di studio TVRI Jambi, psikolog anak dan juga akademisi dari Universitas Jambi, Ibu Yunina Ekawati. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema sesuai dengan tema Hari Anak Nasional hari ini. Baik, saya ke Ibu Kadis dulu nih. Bu Kadis, sebelum bicara bagaimana kita memaknai Hari Anak ya, perlu kemudian diluruskan ini Bu. Kalau di Indonesia lah setidaknya hari ini kan, itu kan banyak istilahnya itu. Ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Mungkin di dunia juga seperti itu sih. Sebenarnya kalau dalam konteks anak ya, dalam perspektif kacamata pemerintah dulu deh. Mungkin dalam konteks kesehatan mungkin berbeda lagi ya, tapi dalam kacamata pemerintah sendiri, batasan anak itu apa sih Bu? Ya, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Bang Doni, bahwa yang dikatakan anak itu mulai dari dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Jadi versi anak ini misalnya dari Undang-Undang Perkawinan berbeda ya. Yang dikatakan dewasa itu di Undang-Undang Perkawinan kan 19 tahun. Kalau seandainya menurut pencatatan sipil yang dikatakan dewasa itu 17 tahun sudah boleh punya KTP. Tapi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak yang sampai dengan usia 18 tahun. Walaupun kontradiktif, ada yang mengatakan justru di Undang-Undang Perkawinan itu 21 tahun dia. Oh, gitu kan, begitu ya. Nah, jadi tapi memang kita konteksnya yang di Undang-Undang ya. Perlindungan Anak. Kalau Kota Jambi sendiri memaknai Hari Anak hari ini, Bu Kadis? Untuk momen peringatan Hari Anak di tahun ini, Bang Doni, tadi sudah disampaikan bahwa anak hebat, anak terlindungi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini juga kami di Kota Jambi ini nggak luput dengan peringatan Hari Anak ini sebagai momentum. Bagaimana kita sebagai pemerintah itu melindungi hak-hak anak. Karena untuk melindungi hak-hak anak ini pesannya bukan hanya Undang-Undang Dasar, tapi Konvensi PBB. Jadi seluruh negara di dunia harus taat dengan Konvensi PBB tahun 1887. Itu bagaimana memenuhi hak-hak anak yang ada di atas dunia ini. Juga pemerintah Kota Jambi merujuk kepada Astacita Bapak Prabowo di misi yang ke-6. Kami juga secara inline di dalam RPJMD di Wali Kota yang baru saja dilantik 20 Februari kemarin, bahwa kita mempunyai indeks perlindungan anak. Jadi itu targetnya dari nasional sampai ke pemerintah kabupaten kota. Jadi bagaimana pemerintah pusat bisa memotret, mengevaluasi daerah-daerah yang komit untuk melindungi anak-anak di wilayah tersebut. Baik. Saya ke Bu Nina lagi nih. Bu Nina sering ya, kalau ini kan bicara perspektif aja sih sebenarnya. Kalau dulu kan, kalau ya semasa-masa saya lah gitu ya, kalau anak-anak yang hebat, pinter, kalau udah pinter matematika hebat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau memaknai hebat anak dalam konteks kita kaitkan dengan hebat, apa maknanya sebenarnya? Oke, baik. Dari kita bahas dari sisi psikologisnya ya. Kalau anak hebat itu adalah anak yang memiliki karakter yang kuat. Nah, karakter inilah yang sedang kita jadi isu nasional saat ini ya. Bagaimana karakter anak itu bisa bertanggung jawab. Nah, untuk bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, itu kan dimulai dari dia mengenali diri sendiri, begitu kan? Perspektif dari psikologi, bagaimana dia bisa mengenali diri sendiri, kemudian orang tua itu bisa mengasah
bagaimana dia itu mengembangkan potensi yang ada dalam diri dia. Nah, itulah anak yang hebat, gimana dia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri dia sehingga dia bisa memiliki karakter yang kuat dalam dirinya. Jadi berbeda ya, ada pergeseran. Memang betul saat beberapa puluh tahun yang lalu ya, saat kita kecil gitu. Anak yang pintar matematika, memiliki juara dimanapun prestasi, dimanapun itu anak yang hebat. Tapi saat ini kalau kita kaitkan dengan Indonesia hebat, tidak hanya prestasi akademik dan prestasi non-akademik, tapi bagaimana dia memiliki karakter yang kuat, seperti itu. Jadi karakter kemudian penting, itu ada kaitan ke sana nih. Lalu tentu kan bicara karakter nih Bu Nina ya. Karakter ini kan dibentuk sepemahaman banyak orang ini. Kebanyakan orang itu kan karakter itu kan dibentuk oleh banyak hal itu, termasuk lingkungan gitu ya, pendidikan, dan bahkan ada yang mengatakan yang utama itu adalah keluarga. Nah, bagaimana sebenarnya? Apakah memang karakter ini, ada yang mengatakan juga karakter ini bawaan sebenarnya. Secara psikologis memang karakter itu lahir secara alamiah atau memang ada yang membentuknya sebenarnya? Oke, baik, bagus sekali ya. Karakter kita bisa bilang, kita bicara tentang kepribadian. Nah, kepribadian ada yang bilang itu adalah sebuah bawaan dari orang tua gitu. Memang ya. Dasarnya temperamen misalnya atau seperti apa, itu. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi psikologis, karakter kepribadian itu tidak hanya dibentuk dari genetik, tapi bagaimana lingkungan itu berpengaruh. Jadi tadi Bang Doni sudah bilang, apakah ada pengaruh lingkungan? Pasti ada. Ada pengaruh dari lingkungan, bagaimana dia bisa membentuk seseorang itu. Maka dari situ, pertama adalah pendidikan anak ya. Pendidikan anak itu adalah hal yang utama di dalam keluarga. Kita tahu sendiri bahwa dalam lingkungan kita sosial masyarakat itu lingkungan yang pertama yang mendidik adalah keluarga. Setelah itu baru ke lingkungan lebih besar, RT, RW, dan sekolah dan lain-lain. Seperti itu. Jadi peran keluarga dalam hal ini sangat penting. Sangat penting sekali. Kalau Kota Jambi sendiri, Bu Kadis, bagaimana kemudian program-program, tadi kan ada pergeseran nih ternyata ini, memaknai hebat itu kalau dulu secara akademik saja, dan hari ini kita lihat banyak kemudian hal-hal yang kemudian menjadi dianggap sebagai keunggulan anak. Misalnya kita lihat dalam hal-hal tertentu, misalnya ada jalur prestasi olahraga, misalnya yang dulu orang bilang mungkin ada yang mengatakan akademik ANSI gitu, hari ini olahraga juga ini, dan bahkan ada beberapa program-program misalnya tahfiz atau apa begitu ya, yang kemudian keunggulan, semua sisi keunggulan itu kemudian dilihat. Nah, bagaimana kemudian stimulus yang dilakukan oleh pemerintah sendiri terhadap upaya untuk mewujudkan ini, Bu Kadis? Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Nina tadi ya, bahwa pembentukan karakter itu banyak pihak yang bersinggungan dan terlibat tentunya. Baik itu keluarga yang paling utama, sekolah juga wadah lingkungan yang tidak kalah pentingnya. Apalagi kan saat ini sangat banyak sekolah-sekolah yang boarding ya. Yang lebih banyak waktu anak itu justru di sekolah bersama tenaga pendidik daripada dengan orang tua. Nah, untuk itu pemerintah Kota Jambi melalui dinas kami itu selalu mensosialisasikan, memberikan informasi-informasi kekinian tentang pendidikan anak kepada semua sektor. Contoh yang tadi disampaikan oleh Mbak Nina, misalnya, sudah bergeser nih kata Bang Doni. Dulu kan kayaknya hebat itu kalau juara kelas. Tapi kan sekarang dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, kita juga harus move on ya tentang cara mendidik anak seperti apa, dan tadi itu menguatkan karakternya bagaimana. Pemerintah Kota Jambi menguatkan tenaga pendidiknya juga, Bang Doni. Jadi kita ada secara rutin mengumpulkan kepala sekolah, pembimbing konseling yang ada di sekolah-sekolah untuk memberikan pelajaran tentang psikolog anak. Nanti mungkin kami bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikolog di Provinsi Jambi. Nah, juga diberikan kepada orang tuanya, tentang pendidikan, bahwa paradigma untuk mendidik anak itu tidak sama dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Dan kami juga lewat organisasi kemasyarakatan. Kebetulan di tempat kami kan ada ketua RT ya, yang di bawah pembinaannya oleh dinas kami. Kepada ketua RT pun kita akan memberikan
pengetahuan-pengetahuan itu, bahwasanya tentang bagaimana mendidik anak yang kekinian, bagaimana kita tidak boleh otoriter terhadap anak. Kalau dulu kan mungkin Bang Doni, kalau orang tuanya bilang harus melakukan ini, Bang Doni dengan suka tidak suka pasti melakukan itu. Tapi pada saat sekarang itu tidak bisa lagi kita lakukan. Dan ketika anak tidak mengikuti apa yang diperintahkan, bukan berarti anaknya menjadi anak yang bandel ya Bu Nina, tapi mungkin cara pendekatan kita harus berbeda dan itu harus ada ilmunya. Itu pemerintah Kota Jambi selalu memberikan informasi yang terkini tersebut kepada seluruh sektor. Kita juga ada PKK di tempat kami, jadi melalui kader PKK kita berikan. Dan kita ada juga inovasi Pitamolin, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Karena tidak semua masyarakat kita yang banyak ini update terhadap informasi itu. Baik. Menarik tadi Bu Nina, sebelum kita masuk ke hal baru gitu, kita kembali tadi mengulas apa yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi. Ada persoalan yang terkadang saya tidak mengatakan antitesa lah ya, artinya menjadi kebiasaan, dan saya juga tidak mengatakan nilai kultural, kebiasaan paradigma di masyarakat gitu ya, termasuk bagaimana posisi anak ya, kemudian apalagi kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih tinggi lagi di saat memang hak anak untuk didengar aspirasi dan keterlibatan anak di dalam pembangunan dan sebagainya, dengan paradigma kita yang ya maaf saya harus mengatakan kadang anak itu dianggap ya kamu masih anak-anak gitu ya, termasuk tadi sempat disinggung oleh Bu Kadis misalnya. Ya anak itu mesti ikut semua hal mesti ikut gitu. Saya tidak mengatakan nilai kultural tapi persepsi lah kita anggaplah seperti itu. Nah, mencermati hal ini, apa yang sebenarnya dalam pandangan kacamata psikologi nilai ini mau tidak mau saya harus mengatakan begitu, nilai kultural yang seperti ini bagaimana kemudian kita menyandingkan dengan anak sendiri, Bu Nina? Oke, baik. Nah, kita bicara tentang pergeseran tadi ya, ada pergeseran bagaimana pola komunikasi. Kalau saya lihat di sini adalah pola komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau dulu tadi Bu Kadis bilang bahwa lebih otoriter ya, bagaimana orang tua itu kalau ngomong A, anak harus mengikuti A gitu. Sedangkan saat ini kalau kita lihat anak balita mungkin ya sampai usia anak-anak itu masih bisa nurut. Tapi kalau kita melihat melalui ketika anak sudah mulai ke remaja, itu akan terjadi perbedaan. Remaja itu punya kecenderungan untuk menantang orang tuanya. Dia tidak suka ya ketika memang diberi perintah oleh orang tua. Ayo kamu harus sholat. Dia tidak akan mau seperti itu. Tapi orang remaja itu memiliki ciri khas yang lain. Orang tua harus paham bagaimana pola komunikasi yang sesuai untuk anaknya. Nah, untuk itu juga kita bicara mengenai pola komunikasi positif dalam keluarga. Nah, ini jadi menjadi sebuah hal yang harus kita cermati, bagaimana mengetahui komunikasi yang sesuai untuk anak kita. Karena berbeda-beda Mas Doni. Dari satu anak dengan yang lain, pola komunikasinya akan berbeda. Ada satu anak yang dia akan boleh mendengarkan ketika kita bicara langsung. Tapi ada anak yang lain, dia harus melalui perantara. Misalnya harus melalui surat kah, atau melalui teks yang lain. Itu akan berbeda-beda, satu anak dengan yang lain. Ya, ada yang menarik juga Bu Nina ya. Ada ini kan persepsi ya. Ada yang mengatakan ya dengan perubahan persepsi begini banyak kemudian anak-anak itu maaf saya katakan melampaui batas dan sebagainya, karena ada yang mengatakan wah ini kan dampak dari perubahan pola asuh dan pola pendidikan di sekolah. Tapi sebelum Anda jawab kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami bicarakan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas tema mengenai berkaitan dengan tema besar Hari Anak Nasional 2025. Tadi sebelum saya ke Bu Kadis lagi nih, tadi sempat kita terpotong iklan Bu Nina tentang persepsi ya, persepsi bahwa apa namanya justru kita katakan ya hal-hal itu akhirnya merubah apa namanya bisa dikatakan menjadi ada yang berpandangan menjadi tidak baik misalnya, walaupun kita lihat dari polanya juga. Cara-cara dulu juga tidak bisa dianggap benar juga kadang gitu. Misalnya ya mungkin dengan
verbal, ya, dengan perlakuan fisik, membuat anak yang kemudian ya mau nggak mau patuh gitu ya, mau nggak mau patuh. Nah, ada yang mengatakan ya sekarang wajar banyak kemudian ada kejadian misalnya katanya ada anak yang mukul orang tua, atau misalnya ada anak yang kemudian di sekolah bahkan memukul guru gitu ya, marah-marah sama guru, tidak terkontrol gitu. Apa sih yang salah sebenarnya Bu Nina? Atau memang pola perkembangan hari ini tidak adaptif dengan kebutuhan kultural masyarakat Indonesia? Oke, baik. Nah, bicara tentang perubahan ya, perubahan pola asuh juga kan berarti ya. Nah, pola asuh yang sangat otoriter itu juga tidak baik. Kemudian pola asuh yang permisif, yang semuanya terserah anak itu juga tidak baik, begitu kan. Oleh karena itu sebenarnya ada satu pola asuh yang di tengah-tengah, gitu kan. Dimana dia ada saatnya otoriter, ada saatnya yang permisif gitu. Balik lagi kita harus mengetahui karakter anak sebenarnya sih ya. Nah, karakter anaknya seperti apa. Nah, dari situlah nanti akan tahu pola asuh yang sesuai. Begitu itu kalau dari sisi orang tua. Begitu juga dari sisi guru. Makanya sebenarnya peran guru di sekolah itu juga penting sekali mendidik anak, karena karakter anak berbeda-beda. Kalau dari psikologi selalu pasti berkata bahwa pahami si anak itu. Tapi kan tidak semua orang tua kemudian kemampuan itu. Nah, betul. Bagaimana tidak hanya orang tua, tapi juga guru juga kan. Bagaimana kalau kita bicara tentang guru, bagaimana seorang guru itu bisa memahami 30 karakter anak. Nah, itu kan sangat luar biasa ya. Tapi memang ketika kita ingin membentuk karakter anak menjadi anak yang lebih hebat, kita harus mengetahui karakternya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang tua bisa mengetahui karakter anaknya. Nah, itu kan. Tidak semua juga orang tua punya akses untuk itu. Nah, sebenarnya itulah tadi Bu Kadis bilang, adanya parenting, adanya sosialisasi tentang pengasuhan ke RT ya, kalau saya RW, RT, kelurahan itu sangat penting sekali. Bagaimana seorang orang tua, ibu dan ayah itu bisa mengetahui karakter anaknya. Contohnya saja sebenarnya yang sangat sederhana, itu adalah dengan kita melakukan observasi kesukaan dan tidak sukanya anak. Anak itu sukanya seperti apa sih? Kita lihat bagaimana dia kesukaannya. Oh, anak ini suka misalnya membaca, atau dia suka nonton, gitu kan? Anak sekarang suka nonton YouTube ya. Kalau saya lihat menonton. Nah, kalau memang dia suka nonton, bagaimana anak itu orang tua mengetahui tontonannya seperti apa. Kemudian ketidaksukaannya dia seperti apa. Nanti dengan kita observasi anak kita lebih mendalam akan tahu karakter si anak itu. Bagaimana cara masuknya ke anaknya gitu. Karena satu anak dengan yang lain akan berbeda cara. Beda. Makanya itu pentingnya orang tua mengetahui karakter anak. Nah, kalau misalnya anaknya 1, 2 mungkin masih bisa ya. Kalau anaknya misalnya banyak, lebih dari 3, itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Apalagi orang tua yang juga tidak memahami konsep parenting dengan benar. Betul. Nah, Bu Kadis, ini kan akhirnya menjadi penting kita. Banyak, ya lagi-lagi kita bicara persepsi ya. Persepsi itu ya bisa benar, bisa salah gitu. Ada orang tua yang mengatakan ya sudah, saya sudah sekolahin, pokoknya cari sekolah yang paling bagus nih. Cari sekolah yang paling baik begitu, agar anak saya bisa benar gitu ya. Biar anak saya bisa benar gitu. Nah, tapi dari Bu Nina tadi ternyata peran orang tua itu betul-betul sangat berpengaruh. Bagaimana dengan hal ini, Bu? Tadi Ibu sempat mengatakan ya lewat RT dan sebagainya. Tapi sejauh mana kemudian keikutsertaan orang tua gitu ya dengan program parenting seperti itu? Ya, Bang Doni, itulah tantangan dari kami ya sebagai wakil dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Jambi, bahwa kami secara kontinu memberikan sosialisasi dan informasi-informasi ini dari semua sektor. Baik. Mohon maaf saya potong dulu, Bu. Kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Siap. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yusra. Baik. Ya, terima kasih, Bung. Ya, silakan Pak Edi. Ya, saya itu pada kesempatan tidak bisa menyebutkan nama-nama ibu dan titelnya karena waktu, Doni. Ya, siap. Jadi saya sapa saja ibu-ibu, narasumber yang saya hormati, itu yang berkompeten di ilmunya masing-masing.
Sebelum saya coba dalami apa yang kita bicarakan ya, data terang benderang, itu ditupoksi ibu juga, persoalan perempuan dan anak ini 60 detik sekali terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Ini sudah merupakan gunung es, nggak main-main ini. 60 detik. Bayangkan kalau 24 jam saja. Baik. Jadi selamat Hari Anak tanggal 3 Juli 2025. Anak artinya, definisi anak itu goalnya adalah aset masa depan bangsa, masa depan keluarga, menentukan masa depan Indonesia, regenerasi bangsa, anak pemimpin masa depan. Luar biasa tagline. Mau kita apakan tagline itu? Tentu menuju bonus demografi Indonesia emas 2045. Apakah bonus itu begitu saja berlalu? Tapi untuk menuju itu tentu tantangannya menghadang, Bung Doni dan para narasumber. Apa yang menghadang? Pengawasan melekat yang kita bicarakan orang tua, support sistem lingkungan sudah begitu terstruktur secepatnya, masih terganggu. Ya itu tadi DSM sudah tidak ada lagi diskusi kelompok di meja makan yang dulu sangat akrab. Bercerita di waktu tidur kecil sudah hilang. Ibunya kemana, bapak kemana, anak kemana. Pendekatan persuasif juga luntur, sibuk orang tuanya. Itu persoalan yang membuat anak ini menjadi luar biasa gila. Jadi apa yang harus kita buat? Siapkan konsep pembinaan anak di era teknologi. Yang pertanyaan adalah kiat. Nggak bisa omong-omong. Yang dulu ada kantin kejujuran. Luar biasa, ekstrakurikuler. Diciptakan untuk supaya anak ini menjadi jujur depannya. Tapi ditutup. Ada apa? Jadi artinya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tadi dibahas RT. Anak itu berada di RT. RT itu hanya kita sebut harta RT, harta RT. Sebenarnya RT itulah rukun tetangga Perwal 6 2005 sudah dilantik. Apakah mampu RT tadi merukunkan tetangga termasuk anak? Baik, baik. Saya tidak sependapat dengan RT. Dia tidak mampu mendefinisikan RT itu sendiri. Dia mau jadi RT tapi dia tidak mampu merukunkan tetangga termasuk anak. Baik, baik. Baik, Pak Yudi, kami telah menangkap pokoknya dan inti pertanyaannya. Mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Yudi, mungkin boleh dilanjutkan tadi Bu, berkaitan dengan ya sejauh mana kemudian kita menjamin akses ini sampai ke semua orang tua dengan ya tadi Bu mengatakan di setiap RT begitu sudah berjalan. Baik, Bang Doni. Jumlah penduduk Kota Jambi ini hampir 700.000. Kami mengakui kami tidak bisa mensosialisasikan ini face to face. Iya, iya. Jadi kita melalui organisasi-organisasi dan menggandeng orang-orang yang berkompeten untuk memberikan informasi ini. Tadi sudah saya sebutkan misalnya Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Jambi itu memberikan materi atau membuat materi yang prototipe sehingga bisa disampaikan oleh siapapun untuk memberikan edukasi-edukasi. Secara langsung ketika disosialisasikan akan berhasil, itu saya yakin belum tentu. Karena satu kali kita mengedukasi, itu tidak serta-merta bisa dicerna dengan mudah oleh orang-orang yang mungkin tidak mumpuni terhadap itu, tidak satu frekuensi dengan pemikiran. Jadi perlu memang kontinuitas. Jadi kita memasuk dari semua segi dan semua sektor. Tadi disampaikan umpamanya RT, setidak-tidaknya Pak RT ini bisa sebagai ujung tombak kami jika terjadi kekerasan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak atau perempuan, jika Pak RT tidak bisa menyelesaikan, ada kami. Wakil pemerintah, ada DPM PPA, ada UPTD kami
yang bisa sebagai mediator terhadap kasus. Jadi kita juga tidak serta-merta menuntut ketua RT atau orang yang kita edukasi itu menjadi penengah dalam permasalahan. Tapi setidak-tidaknya kita mengedukasi untuk mengurangi angka kekerasan tersebut. Jadi kalau ada, kadang-kadang kan kekerasan ini menular, Bang Doni. Ketika itu dibiarkan, misalnya bullying. Ketika itu dibiarkan di sekolah menganggap itu hal yang biasa. Ya, akhirnya dinormalisasi. Kalau dulu itu kan sering panggilan-panggilan gitu ya. Orang tua ngata-ngatain secara fisik, dan kami fisik lebih sering. Ya, jadi kita memasifkan itu bahwa itu nggak boleh. Melekatnya itu secara penelitian psikolog itu sampai sepanjang hayatnya. Dan bahkan ada orang yang dipanggil namanya sebenarnya bullying sih, misalnya karena keriting, warna kulit, seperti itu, dan akhirnya jadi panggilan. Keling gitu kan, cipit, amoy gitu. Nah, kita menganggap itu hal yang normal dan biasa saja. Zaman-zaman saya dulu juga sekolah dipanggil-panggil gitu ya biasa. Kita menormalisasi itu. Karena itu tadi. Jadi untuk mengedukasi dan memberikan informasi ini memang kami berikan secara terus-menerus. Dan itu tanpa henti. Dan kita juga tidak bisa mendapatkan hasil yang langsung serta-merta menjadi apa yang seperti kita inginkan. Tapi kita tetap harus melakukan itu. Tadi gitu. Ibu sempat bahas juga tentang di sekolah dan sebagainya gitu ya. Apakah sampai apakah sampai kepada penalaan kurikulumnya, apakah juga ramah anak atau tidak begitu? Mempengaruhi tumbuh kembang anak secara psikologis, apakah juga dilakukan seperti itu, Ibu? Kalau kami hanya memberikan informasi terhadap batasan-batasan kekerasan. Karena kekerasan itu kan ada kekerasan fisik, ada kekerasan fisik atau verbal, ada kekerasan seksual. Nah, itu kita edukasi. Karena kalau seandainya kekerasan fisik mungkin dan seksual itu secara kasat mata nampak. Dan kalau untuk kekerasan verbal itu tidak nampak, dan seperti Bang Doni sampaikan itu kan sudah dianggap biasa, padahal ini adalah cikal bakal juga pembentukan karakter loh, ya Mbak Nina ya. Dan itu kan nggak semua juga tahu, bahkan tenaga pendidik juga nggak tahu. Jadi kita memberikan itu, bahkan anak-anak yang mohon maaf setelah kita datang dengan inovasi kita namanya Pitamolin, pemberian informasi dan konsultasi ke sekolah-sekolah. Nah, untuk mengedukasi itu anaknya itu curhat. Mungkin yang selama ini dia nggak berani curhat ke guru karena guru adalah mungkin dewanya di sekolah, yang baik-baik saja yang dilaporkan. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak baik, nanti justru gurunya memarahi anaknya atau justru membuat anaknya tidak nyaman. Nah, tapi dengan curhat ini anak-anak banyak mengungkapkan masalah-masalah yang ada, yang justru yang sebenarnya ya bagi guru itu biasa saja. Tapi alhamdulillah dengan adanya kami mengedukasi ke sekolah-sekolah, guru-guru pun sekarang sudah banyak yang komunikatif. Bahkan kalau ada terjadi yang banyak di sekolahnya, mereka dengan resmi bahkan meminta kami untuk datang mengedukasi. Baik. Saya ke Bu Nina, sebelum ke pertanyaan lebih lanjut, tadi kan ada kaitannya sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam pandangan psikologis, di sekolah-sekolah kan sering sih dilakukan itu. Menghukum anak karena sebuah kesalahan itu, secara menurut ilmu psikologi ya, boleh nggak Bu Nina? Hukumannya misalnya ya, kalau dulu kan agak ekstrim sih, disuruh berdiri di depan kelas, disuruh bernyanyi begitu ya. Ya kalau dulu dicubit atau apa, sekarang itu mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi misalnya menyapu, disuruh menyapu, bla bla sebagainya di kelas. Bagaimana menurut Ibu? Oke, baik. Dari teori psikologi sebenarnya ada untuk menghentikan perilaku itu dengan hukuman memang ada. Tapi kan bagaimana cara penerapannya begitu ya. Jadi memang ada hukuman boleh-boleh saja. Bukan boleh-boleh saja, tapi bagaimana konteksnya, gitu. Itu untuk menghentikan perilaku. Tapi itu sangat tidak dianjurkan. Kalau ada yang lain, misalnya dengan pemberian reinforcement positif, bagaimana dengan pujian atau menunda kesenangannya dia. Misalnya kalau di sekolahan kesenangannya dia adalah dia akan istirahat lebih cepat. Dengan menunda kesenangannya, ditunda dulu 5 menit untuk tidak istirahat, itu juga sudah sebuah pembentukan perilaku. Tapi itu bukan hukuman ya, sebenarnya bukan hukuman, tapi penundaan saja.
Seperti itu. Jadi ini konteks-konteks yang mungkin harus kita pelajari bersama, bagaimana memberikan untuk menghentikan perilaku itu, hal-hal apa saja pembentukan perilaku yang harus kita pelajari gitu. Tidak harus konteksnya selalu dengan hukuman, apalagi dengan hukuman fisik ya, dengan memukul. Itu kan kalau itu tidak disarankan, tidak boleh ya. Tapi hukuman-hukuman di sini seperti tadi kan saya bilang penundaan. Penundaan kesenangannya dia. Yang belum rapi belum boleh keluar nih, belum boleh istirahat gitu ya. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang bukan positif. Berarti tidak boleh istirahat gitu ya. Iya, boleh istirahat tapi ditunda. Tunda beberapa menit setelah dia rapi, setelah dia bisa menjawab gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan. Baik. Nanti ada beberapa pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan beban. Kalau pegawai itu beban kerja, nah sekarang murid anak-anak sudah punya beban juga sekarang ini. Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan tema Hari Anak Nasional 2025. Sebelum ke Bu Kadis lagi, tadi sempat terpotong kita Bu Nina. Tadi ada kaitan dengan kemudian punishment tadi ya juga. Terus begini, kalau tadi kita bicara beban kerja ya, kalau dulu kan heboh yang paling berat itu pegawai negeri atau pegawai apa gitu punya beban kerja yang workload-nya itu mesti diinikan. Nah sekarang bahkan di beberapa hal kan berbicara tentang student workload gitu ya. Dan bahkan kadang orang tuanya juga yang nambah workload-nya gitu. Beban belajar siswa gitu. Kadang juga gini Bu Nina, kita juga harus fair gitu. Kadang ya udah karena orang tuanya juga sibuk, nggak bisa jagain, ya udah kasih les. Sementara nanti ya daripada dia keluyuran mending les nanti pulang baru jemput lagi gitu ya. Nah, gimana sebenarnya dengan hal-hal yang perkembangan yang seperti itu hari ini di lingkungan pendidikan keluarga? Oke, baik. Tentang beban anak. Ya. Beban anak-anak sekarang pergi pagi pulang sore juga Bu Nina. Iya, jam 5 baru pulang ya. Sama kayak kita kantor. Nah, selain beban anaknya, ternyata tadi Bang Doni bilang akan ada beban untuk orang tua. Dan itu betul sekali. Bagaimana orang tua itu memiliki beban tentang akademik anaknya. Kalau anaknya mau ujian, orang tuanya yang stres duluan. Akan terjadi seperti itu. Nah, inilah sebenarnya kalau kita bicara tentang anak, beban mereka sangat banyak sekali. Terutama di sekolahan. Pelajarannya kalau saya lihat itu sudah 14 mata pelajaran dan itu susah-susah. Kalau saya lihat sangat susah. Ketimbang dulu-dulu sekolah yang kita ya. Luar biasa. Anak saya waktu itu kelas 3 sudah dapat soal deret yang kayak kita CPNS. Nah itu kan sudah luar biasa. Akhirnya saya sendiri sadar bahwa sepertinya tidak sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau memang tidak sesuai dengan kemampuannya dia, kalau saya lihat di tahap perkembangannya dulu. Tahap perkembangannya apakah sampai ke tahapan itu. Nah, tahapan perkembangannya misalnya anak kelas 3 SD, dia harus bisa apa sih? Gitu ya. Kalau memang itu tidak bisa dan tidak sesuai dengan umur dia, ya sudah, nggak usah dipelajari nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu sudah sampai tahapan perkembangannya dia, artinya itu harus dicapai oleh dia. Di itu usianya dia. Iya betul, di usianya dia itu harus kita usahakan betul-betul begitu. Kalau memang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya, masih jauh tahapannya, ya sudah, biarin saja dia memang nggak bisa gitu. Contohnya misalnya, kalau anak saya ya, dia tidak begitu bagus di hafalan. Saya sudah tes psikologi, ternyata di kemampuan hafalannya kurang. Nah, saya tidak bisa memaksa dia untuk bisa hafalan Al-Quran. Karena kalau dipaksa kan menjadi beban, begitu. Dia bukan dianya yang jadi beban, tidak hanya dia, tapi ibunya juga, gitu kan. Dua-duanya jadi stres, kemudian dipaksa, akhirnya hubungan antara ibu dan anaknya jadi tidak baik, jadi akan renggang. Itu kan malah justru bahaya untuk kedepannya dianya kan. Hubungan ibu dan anaknya kan akan seterusnya sampai dewasa, sampai nanti menikah, sampai ibunya meninggal, itu kan ada hubungannya. Kalau itu dari kecil hanya gara-gara pelajaran, kemudian itu jadi renggang, itu kan bahaya. Jadi memang pentingnya dan menjadi persepsinya terhadap orang tua saya begini. Iya, betul, dan itu susah mengubah persepsi, itu sangat susah, gitu kan. Nah, itulah pentingnya orang tua itu, lagi-lagi saya bilang memahami kondisi anaknya. Ya, setiap anak pasti berbeda. Meskipun dari satu kandungan yang sama, meskipun kembar pun pasti akan beda.
ada perbedaannya gitu karakternya. Jadi memang PR orang tua sebenarnya. Yang pertama itu memahami karakter anak. Kemudian yang kedua itu tahapan perkembangannya. Nah ini untung kalau orang psikologi belajar ya. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, untung kalian belajar ini. Jadi nanti mendidik anaknya bisa tahu gitu. Nah ini yang menjadi PR bagi kita, bagaimana mensosialisasikan ini ke orang tua. Baik. Dan banyak sebenarnya saya sering diundang untuk menyampaikan ini di parenting. Itu sudah sangat masif saya tengok dari TK. Dari TK itu sudah banyak parenting tentang perkembangan anak ini. Itu SD itu sudah banyak, SMP itu sudah banyak. Tentang parenting yang dilakukan oleh sekolah setahun sekali loh ada itu kalau saya lihat. Jadi sudah cukup sebenarnya, cukup banyak, tinggal bagaimana orang tuanya itu mau belajar apa tidak. Baik. Gitu ya. Baik. Saya ke Bu Kadis lagi. Bu Kadis, saya sedikit loncat temanya ini, pembahasannya. Isu anak itu tentu banyak sekali ya. Kalau bicara Kota Jambi, belum lama ini sempat mencuat persoalan geng motor gitu. Setelah saya beberapa kali berdialog dengan beberapa termasuk dari kepolisian dan sebagainya, tidak sedikit bahkan bisa dibilang dominannya pelakunya anak-anak gitu ya. Terus yang kedua, gitu ya, narkoba sudah masuk ke sekolah-sekolah. Tantangan hari ini seks bebas dan sebagainya gitu. Tapi ada yang saya nggak tahu dibilang isu lama tapi masih ada atau seperti apa gitu ya. Tadi saya mencatatnya isu pernikahan dini tapi dikoreksi bukan pernikahan usia anak gitu ya. Nah untuk Kota Jambi kondisinya seperti apa Bu? Untuk di Kota Jambi untuk pernikahan usia anak itu dari tahun 2023 ke 2024 itu mengalami angkanya penurunan. Oh menurun dia? Menurun. Tapi juga perlu saya informasikan Bang Doni, untuk pernikahan usia anak sendiri itu dikarenakan nikahnya by incident. Oke. Jadi selama kita memberikan sosialisasi, alhamdulillah ini juga cukup efektif kepada orang tua yang ingin menikahkan anaknya secara norma. Itu bisa kita edukasi baik melalui kantor urusan agama kecamatan, sekali lagi juga melalui organisasi kemasyarakatan, lewat ketua RT, LPM, dan lain sebagainya. Namun yang untuk nikah by insiden ini kan pengecualian ya kali, Bang Doni, karena itu juga tinggi angkanya Bu. Angkanya di tahun 2024 19 pasang. Oke, se-Kota Jambi. Se-Kota Jambi. Kalau untuk tingkat provinsi ini terendah sih. Karena se-Indonesia kita juga termasuk angka yang dinilai rendah, tidak tinggi ya. Namun kan kita nggak bisa puas ya, tetap ada ini. Dan rata-rata mereka adalah yang salah satu atau kedua orang tuanya memang sudah tidak ada. Baik itu karena meninggal maupun karena perceraian. Nah, terus yang kedua Bu, kalau ya ini kan fakta sosial ya, mau tidak mau kita harus menyampaikan, termasuk saya sebagai masyarakat Jambi gitu. Ya jamak kita lihat ya di lampu-lampu merah di tempat-tempat umum begitu. Itu anak-anak, saya tidak tahu lah. Apakah itu anak yang memang mengusahakan untuk dirinya sendiri, dipekerjakan, dipaksa atau apalah namanya. Mungkin bisa diberikan klarifikasi atau informasi Bu? Ya, baik terhadap anak gelandangan ya. Kalau di jalan raya itu namanya anak gelandangan, termasuk dari 16, salah satu dari 16 PMKS di Kota Jambi, khususnya yang meminta-minta atau yang berjualan, baik itu jualan tisu, koran kalau dulu ya Bang ya. Itu kita terus melakukan razia Bang sebenarnya secara rutin. Faktanya apa mungkin ditemukan dari razia itu? Mungkin bisa disampaikan. Faktanya mereka bukan penduduk Kota Jambi. Anak-anak tadi? Iya. Oke. Anak-anak maupun orang yang mempekerjakan anak tersebut. Ada yang mempekerjakan? Ada yang mempekerjakan. Jadi ada yang terorganisir, meskipun tidak semua. Jadi ada yang terorganisir dan mereka itu sudah mempelajari kapan waktu razia, sehingga mereka memang beroperasi pada saat tidak razia. Artinya kalau kita masih aktor-aktor di baliknya ini juga sangat paham membaca itu berarti. Iya,
bukan sembarang orang yang punya berilmu lah ya, berilmu dan mengetahui trik gitu kan. Sehingga ketika kita adakan razia secara masif di semua persimpangan, itu mereka hilang. Oke. Nah, mereka hilang. Tapi ketika kita mengadakan misalnya tidak full time, mereka akan tumbuh lagi. Kita sudah mengedukasi, bekerja sama dengan dinas sosial. Nanti kalau razia dengan Satpol PP, tim dari kepolisian, dari kecamatan, Trantif, ini kita berikan edukasi kepada mereka yang kita amankan di dinas sosial. Dari psikolog kami dari DPM PPA juga memberikan dampak buruk dari kita melakukan jualan di persimpangan, membahayakan perilaku pelakunya. Keuntungan itu anak-anaknya dapat keuntungan dari, entah itu mengamen, berjualan. Ada, tidak full untuk yang bersangkutan. Dan yang menyuruh bukan orang tuanya? Ada yang orang tuanya. Ada orang yang terorganisir. Yang orang tuanya juga ada. Jadi memang orang tuanya sengaja yang pernah kami edukasi, kedua orang tuanya nggak punya pekerjaan. Jadi ini anaknya dianggap dengan mengerjakan meminta-minta di lampu lalu lintas, lampu perempatan jalan itu mendapatkan uang lebih mudah. Oke. Dan orang tuanya juga ikut melakukan hal yang sama? Orang tuanya memantau, melindungi anaknya dari jauh. Justru anaknya Iya, karena itu tadi saya sampaikan bahwa untuk itu dia mendapatkan uang lebih mudah daripada dia harus bekerja sebagai buruh. Artinya itu sudah eksploitasi sebenarnya? Iya, sudah eksploitasi anak. Dan kita edukasi itu Bang, kita edukasi. Ada tindakan tegas mungkin dilakukan? Kalau terhadap anak kan kita nggak bisa melakukan tindakan secara tegas untuk menghukum ya, karena kan ada undang-undang perlindungan anak. Ya. Apalagi kita pemerintah beda dengan pihak aparat kepolisian yang bisa menghukum. Kita kan hanya berfungsi sebagai orang yang sebagai mediator, fasilitator dan mengedukasi. Jadi itu yang kita edukasi. Bahkan pemerintah Kota Jambi terhadap anak-anak ini kita berikan ruang yang khusus. Kalau memang ada di pekerjaan orang tuanya kita berikan pekerjaan. Kadang-kadang orang tuanya nggak mau. Orang tuanya lebih nyaman menerima hasil dari anaknya. Ini kan juga gangguan psikolog juga ya. Mungkin bisa dianggap instan dan lebih mudah. Nah, iya. Dan itu kita harus rutin juga Bang untuk melakukan itu. Baik. Kita tahan dulu Ibu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali untuk segmen terakhir setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan tentu banyak hal berkaitan dengan anak yang perlu kita bahas, namun karena keterbatasan waktu dan kita harus sampai di penghujung acara kita hari ini. Bu Nina, singkat saja pesan Anda apa di hari anak ini? Oke, baik, terima kasih. Setiap anak itu adalah istimewa ya. Setiap anak, apapun keadaan anak itu, anak adalah seorang yang istimewa. Semua anak hebat. Semua anak hebat, semua anak istimewa. Untuk itu bagi orang tua harus bisa memahami anaknya itu secara menyeluruh. Saya bilang secara menyeluruh dari semua sektor, dari semua kepribadiannya, dari emosi, sosial, kecerdasan dan lain-lainnya. Sehingga dengan memahami karakter anak, memahami si anak tersebut, maka bisa memaksimalkan potensi anak itu dengan cara memaksimalkan apa yang dia punya yang terbaik dan mengurangi hal-hal yang negatif dari dia. Kita tidak harus fokus pada kekurangan anak, terima saja kekurangan anak, tapi lebih optimalkan kelebihan anak tersebut. Baik. Bu Kadis, pesan-pesan Anda? Di momen Hari Anak ini, kami sebagai perwakilan pemerintah Kota Jambi, Dinas DPM PPA Kota Jambi, mengajak seluruh stakeholder, baik itu dari orang tua, tenaga pendidik, masyarakat, untuk sama-sama melindungi anak. Bahwa yang tadi bilangnya semua anak ini adalah anak hebat,
semua anak di Indonesia, di Kota Jambi adalah anak istimewa, dan mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama melindungi anak Kota Jambi, dan tentunya ketika kita melindungi anak Kota Jambi, ini merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita. Karena kita ini Bang Doni, Mbak Nina, 20 tahun yang akan datang akan bergantung kepada anak-anak yang kita lindungi saat ini. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Noverinti Widewanti, Bu Yuni Naikawati dalam dialog kita hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dengan tema yang sama dengan Hari Anak Nasional 2025. Ada satu hal penting bahwa semua anak itu hebat. Bagaimana kemudian peran kita semua, termasuk dalamnya orang tua, untuk menghargai kehebatan anak-anak itu dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada anak tanpa ada pemaksaan terhadap kehebatan-kehebatan mereka tersebut. Dan akhir kata, saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.